Alkisah, di desa angin ribut, ada 3 orang perempuan sedang bercengkrama. Lurah, Bu Lurah, aku tuh kok lagi resah, gelisah, nggak tenang gitu loh, Bu. Loh, memang ada masalah apa, Bu Nur? Karena benganu ya Bu. Justru karena habis ini loh, Bu. Karena aku juga masih punya bayi, takutnya bulan lagi sama bapaknya. Wah, kalau ini masalah nih bisa mengurangi kemesraan suami istri. Coba Bu Hayati, ada solusinya nih sebagai PPKB di desa sini. Oh, ini mah gampang Bu. Ibu ke balai penyuluh KB aja. Kan di sana ada Bu Lydia loh. Kalau curhat sama Bu Lydia mah enak. Jadi apalagi masalah-masalah yang ini, jangan lupa ikut bapaknya ya Bu. Kalau gitu, saya langsung ke balai KB aja deh sama ayah kalau gitu. Ibu Nur Aini pun bergegas pulang ke rumahnya. Pak Kasan pun terkaget-kaget melihat istri tersayangnya tergopoh-gopoh macam dikejar tukang kredit panci. Yang, ayah. Ya Bu, pagi-pagi kok sudah ribut. Mau minta jatah lagi ya? Lah anu terus yang dipikirin. Ayo temenin ibu ke balai KB. Loh, ngapain ke balai KB pagi-pagi? Ibu tuh mau pakai KB, Pak. Pak Kasan pun ikut tergopoh-gopoh bersama sang istri tercinta menuju ke balai KB. Di balai KB, Bu Widya sedang sibuk di meja kerjanya. Sayup-sayup terdengar lagu kesukaannya. Lalu tiba-tiba, Tok tok tok. Assalamualaikum. Pada. Waalaikumsalam. Lewatin aja, nggak terima sumbangan ya. Loh. Kok sumbangan toh Bu? Saya tuh mau konsultasi loh sama ibu. Bercanda Bu Nur. Ada Pak Kasan juga. Iya nih Bu, ditarik paksa sama ayah. Ya sudah kalau gitu yuk silakan masuk yuk Pak Bu. Gimana kabarnya Bu Nur? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngobrol ini Bu. Mumpung suami juga lagi nggak ada kerjaan, makanya saya ajak ke sini biar tiada dusta di antara kita buat urusan KB gitu loh Bu. Wah bisa aja ayah, bilang aja emang pengen ditemenin. Ya boleh, silakan mau cerita apa? Insya Allah saya bantu semampu saya. Dan insya Allah saya juga nggak akan cerita kemana-mana. Cukup di antara kita bertiga yang tahu. Ya, Ya Bu, saya itu pengen KB. Soalnya saya kan masih punya anak bayi ya Bu, 5 bulan. Takutnya tuh kesundulan lagi. Soalnya bapak tuh si ayang minta terus Bu. oh alhamdulillah berarti ya Bu Nuraini sama Bapak ini sudah sepakat ya memutuskan menunda kehamilan karena anaknya masih 5 bulan. Enaknya itu pakai KB ya Bu, yang pas buat saya. Ibu usianya berapa dulu nih? Saya 32 tahun Bu. Oh masa sih Bu? Kelihatannya kok 23 tahun. Alhamdulillah, berarti awet muda, Pak. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, Ibu pernah mungkin ada riwayat keguguran? Enggak Bu, enggak. Amit-amit deh Bu, jangan sampai. Tapi belum pernah. Kalau untuk riwayat kesehatan Ibu seperti apa ya, Bu ya? Mungkin ada penyakit penyerta atau keluhan yang sampai sekarang dirasakan sama Ibu? Oh iya Bu, kalau saya itu dari dulu suka mumet-mumet tuh loh Bu, vertigo gitu, kumat-kumatan, terus saya juga punya darah tinggi, makanya kemarin aja saya lahirannya sesar karena darah tinggi itu Bu. Iya nih Bu, kalau di rumah marah-marah terus. Kayak udah bayi tantrum gitu, salah naruh anduk aja bisa 2 hari marahnya. Alah, wis toh Pak, wis gak usah dibahas yang kene.
Walah, kalau itu mah kayaknya semua ibu-ibu marah, Pak. Saya juga gitu. Nah, sebentar. Berarti Bapak Ibu pengen ikut program KB. Tadi itu saya tanyakan kenapa ada riwayat kesehatan Ibu, karena memang kebutuhan KB itu memang harus disesuaikan sama kondisi kesehatan Ibu. Jadi mungkin ada kalanya orang ingin KB ini, tapi tetap kembali lagi kita lihat dulu kondisi badannya kita itu seperti apa gitu. Kira-kira dari jenis KB yang ada nih Bu ya, Ibu sudah tahu apa aja Bu? Ya kayak pil, suntik, kondom, susu, spiral, terus ada steril itu ya Bu ya. Banyak pilihannya Bu, susuk aja Bu, biar tambah cantik, glowing gitu Bu. Susuk KB Pak, bukan susuk kecantikan. Ya, betul sekali. Jadi KB itu ada yang hormonal, ada yang bukan hormon. Kalau pil, suntik, susu, atau implan itu tadi hormon. Namanya hormon itu pasti ada pengaruhnya ke tubuh. Tapi sepanjang nggak ada riwayat penyakit, insya Allah pengaruh KB ini tidak membahayakan di dalam tubuh ibu ya. Kalau IUD dan kondom itu yang dia nggak ada kandungan hormonnya. Saya sebenarnya tuh pengen pakai implan atau IUD gitu Bu. Ya pokoknya yang bisa nunda 3-4 tahun ke depan gitu. Soalnya kan anaknya masih kecil Bu. Oh ya, rencananya mau punya anak berapa ya Bu ya? Terus jaraknya juga berapa tahun? Ya 2 aja kayaknya Bu. Paling kalau anak nanti udah rada besaran dikit 3-4 tahun baru nanti punya adik lagi. Keren nih, bagus sekali nih Bapak rencananya ini udah luar biasa ya, saling memikirkan perencanaan keluarganya. Iya Bu, biar nggak ada dusta di antara kita, ya nggak ya? Tumben Bapak ngomongnya serius. Ya, kalau memang ingin KB yang menunda kehamilan lebih lama dan lebih efisien, memang bisa pakai implan atau IUD. Bener tadi sama yang dibilang Ibu Nur ya. Jadi implan atau susuk yang ada sekarang ini 2 batang ya Bu ya, kayak begini nih. Nah ini diletakkan di lengan atas tapi bagian dalam. Terus di lengan yang sebelah kiri ya Bu ya. Kalau misalnya orang kidal itu sebelah kanan. Intinya lengan yang tidak dipakai aktivitas yang terlalu banyak gitu. Nah ini efektif untuk 3 tahun. Cara kerjanya si implan ini tadi, ini dia melepaskan hormon ke dalam tubuh ibu. Sedikit demi sedikit hormon dilepaskan. Kalau IUD itu seperti ini Bu ya. Jadi dia seperti huruf T, ini dia bukan hormon, nggak ada hormonnya. Jadi dia ada lilitan tembaganya yang dia melemahkan sperma. Jadi kalau misalnya sperma si bapak itu kecepatannya bisa 100 km per jam. Gitu ya. Nah itu nanti kalau dia di rahim ada IUD, dia bisa kebentur akhirnya capek dia, mogok. Jadi 10 km per jam saja. Yang tadinya cepat, sekarang malah mogok. Jadi udah nggak bisa lagi tuh ketemu sama telurnya ibu gitu. Nah nanti IUD itu letaknya di rahim, dimasukkan melalui jalan lahir. Nggak ada bius, nggak ada sayatan, dan efektivitasnya bisa sampai 8 tahun. Oh gitu ya Bu. Lalu Bu untuk efek sampingnya gimana ya Bu ya? Kalau dari penjelasan Bu Nuraini tadi kan ternyata Ibu punya tekanan darah tinggi ya Bu ya, punya vertigo, suka kambuh ya. Memang kalau yang paling cocok itu adalah KB yang nggak ada hormonnya Bu. Soalnya apa? Kalau misalnya ibu itu nanti menggunakan KB yang ada hormonnya, itu ditakutkan keluhan-keluhan ibu itu semakin parah gitu takutnya. Jadi memang penggunaan kayak implan itu memang harus pada orang yang nggak punya riwayat darah tinggi.
Oh iya ya. Tuh kalau kambuh itu ya rasanya nggak karu-karuan Bu. Tiduran aja nggak bisa ngapa-ngapain saya. Ya udah Bu, saya mau Ayudi aja deh kalau gitu, biar aman juga. Gimana Pak Ayang? Ya, kalau itu maunya Ibu, lanjut aja. Kalau saya yang terbaik saya dukung. Ini Bu, kalaunya saya sama istri mau pesawat landing, Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight. aman nggak Bu? Tidak mengganggu, tidak akan menyentuh bendanya juga kalau sedang berhubungan suami istri ya. Namun jika nanti dirasa nggak nyaman gitu ya, ada keluhan ketika berhubungan suami istri, nggak apa-apa, nanti bisa dikontrol aja. Dikontrol ke puskesmas, ke tempat pemasangan IUD itu tadi. Nanti bisa dicek tuh panjang pendeknya benangnya, bisa dibenerin juga nanti kalau misalnya memang nggak nyaman. Itu saya harus nunggu sampai 8 tahun ya Bu baru bisa punya anak lagi. Kalau itu bisa dilepas waktu-waktu Pak. Misalnya nih ya 3-4 tahun ke depan Bapak pengen punya anak lagi. Jadi bisa tuh Ya. IUD-nya dilepas, nggak sampai nunggu selama 8 tahun. Mangga dilepas aja kalau memang dibutuhkan untuk dilepas. Kalaupun nanti ada kegagalan itu berarti kan sudah rencana dan takdir Allah ya Bu ya. Tapi kegagalan di IUD itu sebenarnya kecil sekali. Mungkin 1 dari 100 orang pengguna IUD itu baru punya kesempatan untuk gagal gitu Bu. Oh ya, satu lagi Bu, informasi yang perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya tidak semua orang itu bisa menggunakan IUD, tergantung ukuran rahimnya. Jadi setidaknya itu ukuran rahim itu 5 cm. 5 cm tingginya rahim, baru IUD itu bisa dipasang. Taunya gimana nih? Taunya itu adalah ketika nanti waktu pemasangan IUD, ibu bidan yang akan mengukur dulu rahimnya. Nah, ketika cocok nih kira-kira IUD bisa dipasang, nanti baru IUD bisa dimasukkan gitu. Oh gitu. Berarti saya coba ke puskesmas dulu aja ya Bu ya. Tiap Rabu katanya ada pelayanan KB gratis. Ya, jadi setiap Rabu di kita itu MKJP itu gratis di puskesmas. Kalaupun ibu tidak ada kendaraan buat ke puskesmas, itu bisa menghubungi Balai KB, nanti kita antar jemput. Jadi tinggal terserah ibu aja, ibu pilih mau kemana gitu, senyamannya ibu. Bagus juga ya Bu pelayanannya, banyak kayak gitu ditawarkan. Ya udah yuk Pak, udah mantep nih Ibu mau KB. Ya, ayo Bu. Ya, kalau nanti ibu butuh konseling lagi, bisa datang lagi ya Bu ya. Semoga semua ikhtiar Bapak, Ibu dilancarkan semuanya. Amin. Amin. Makasih banyak loh Bu ya. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Pak Bu. Ya Bu. Iya, Bu. Makasih. Pak Kasan dan Ibu Nur Aini pun meninggalkan Balai Penyuluhan KB dengan langkah serta pikiran yang lebih ringan. Di bawah sinar matahari pagi, mereka berdua berjalan pulang ke rumahnya karena sudah dibantu untuk memutuskan pilihan yang akan membuat hubungan suami istri makin anu dan membangun keluarga mereka lebih terencana. Dan keluarga mereka pun hidup bahagia selamanya. Berencana itu keren.